Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, terima kasih telah klik video ini and welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang ibu yang tega mengkuliti dan memakan daging anaknya sendiri, guys. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Penyiksaan apa saja yang dilakukan oleh ibu kejam ini kepada anak kandungnya sendiri, guys? Supaya tidak berlama-lama, sebelum kita mulai ceritanya seperti biasa, kalian harus like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih yang sudah subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, guys. Itu merupakan bentuk dukungan kalian sama channel ini. Aku membahas cerita ini karena menurut aku cerita ini sangat seram ya guys ya, kejam dan memprihatinkan. Bagaimana bisa seorang ibu membunuh dan memakan daging anaknya sendiri loh guys ya. Coba bayangkan, ibu yang seharusnya bisa menjadi seorang malaikat bagi anaknya, seorang malaikat pelindung, penjaga, namun bagi si Ondrek dan Jeko, ibu menjadi malaikat pencabut nyawa, guys. Aku nggak habis pikir aja, kok bisa sih seorang ibu melakukan kejahatan yang seperti itu, bahkan dengan darah dagingnya sendiri, guys. Coba kalian bayangkan. Kita tahu ya guys ya, kasih ibu sepanjang masa, ibu akan merawat dan menjaga anak-anaknya, guys. Namun berbeda dengan ibu yang satu ini, ibu ini bernama Clara Mourova yang berasal dari keluarga Mourova. Clara Mourova lahir di Slovakia pada tahun 1975. Clara Mourova dari kecil dikenal dengan anak yang cenderung ke arah yang mistis, guys, akibat skizofrenia yang dideritanya. Dan Clara Mourova ini juga menikah pada usia dini dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jacob dan Ondrek. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Clara dan suaminya memutuskan untuk bercerai. Dan setelah perceraian itu, Clara yang merasa kesepian akhirnya mengundang adiknya yang bernama Katerina untuk tinggal bersama di rumahnya. Jadi di rumah itu sudah ada 4 anggota keluarga ya guys. Yang pertama Jacob, Ondrek, Clara, dan Katerina. Dan kalian tahu apa guys? Ternyata Katerina juga menderita skizofrenia. Nah, tuh adik sama kakak udah sama-sama gila tinggal di rumah itu guys. Oh my god. Hal ini tidak berlangsung lama. Pada suatu hari waktu Clara berada di Universitas Pandagogi, Clara bertemu dengan seorang yang bernama Barbora. Barbora ini orangnya asik ya guys ya. Barbora ini juga supel orangnya. Dan Barbora bercerita kepada Clara kalau dia kabur dari tempat tinggalnya dan tidak tahu mau tinggal di mana lagi. Mendengar hal itu, Clara menawarkan kepada Barbora untuk tinggal di rumahnya, guys. Kalian tahu nggak guys, ternyata Barbora ini merupakan pasien tetap rumah sakit jiwa, guys. Hah, kena lagi Clara kan. It's okay lah kalau yang dibawa tinggal tuh cuman adiknya. Ini orang yang nggak tahu dari mana-mana asalnya dia bawa ke rumah, guys. Apalagi udah pasien sakit jiwa juga. Dah sama-sama sakit jiwa lah tuh di rumah tuh. Ya Allah Clara. Bahkan kau nggak tahu mau tinggal di mana tuh. Dah kau tinggal di rumah aku aja. Rumah aku juga kosong kok. Aku juga baru cerai, aku juga merasa kesepian. Kau tinggal di rumah aku aja ya, kata si Clara nih sama Barbora. Karena tersebut Barbora jelas mau lah secara gitu kan. Barbora tidak tahu mau tinggal di mana. Dan maulah si Barbora diajak Clara tinggal di rumahnya. Jadi tambah satu lagi lah anggota keluarga tersebut guys. Sudah ada Barbora, Katerina, Clara, dan kedua anaknya Clara. Sudah ber5 orang yang tinggal di rumah itu guys.
Singkat cerita tentang Barbora ini, ternyata Barbora ini mempunyai penyakit yang membuat dirinya terlihat seperti anak kecil. Umur Barbora yang saat itu sudah 32 tahun, namun dia terlihat seperti umur anak 12 tahun karena penyakit yang dideritanya. Kehadiran Barbora di tengah-tengah keluarga Mourova sangat mengubah kehidupan keluarga Mourova, guys. Barbora menyuruh Katerina dan Clara untuk masuk ke sekte agama sesat, di mana sekte ini dipimpin oleh pemimpin yang bernama The Doctor yang merekomendasikan pengikutnya untuk mempraktekkan kanibalisme, pergaulan bebas, dan melakukan hubungan insens, guys. Aku tahu nih, emang si Barbora nih lah biang keroknya. Barbora nih ya guys yang jadi biang kerok dari semua masalah yang ada di Clara Mourova. Kehidupan Clara Mourova kan awalnya anteng-anteng aja tuh, damai-damai aja. Semenjak adanya Barbora di tengah-tengah keluarga ini, akhirnya kacau balau lah keluarga ini. Singkat cerita, ternyata Barbora ini kesal melihat perlakuan Clara yang sangat menyayangi anak-anaknya, guys. Nah, dari situ mulailah si Barbora ini mengisi ide-ide yang dapat mengancam keselamatan anak Clara, guys. Contoh kecilnya gini kan, misalkan ada musibah yang terjadi di rumah Clara nih. Nah, Barbora nih langsung menyalahkan anaknya si Clara, guys. Itu gara-gara anak kau tuh, kalau nggak ada mereka nggak ada bakalan terjadi kayak gitu, katanya kan sama si Clara. Nah, contoh kecilnya lagi, misalkan pada saat Clara pergi keluar rumah nih, karena atau ban mobilnya, kendaraannya si Clara nih, Ana nih Barbora nih nanti langsung juga ngatain kayak gini, ini pasti gara-gara anak kau tuh, kalau nggak ada anak kau nggak bakalan kempes mobil kau tuh, kata si Barbora kan. Diain juga lah sama si Clara dan Katerina nih, guys. Percaya aja loh mereka sama si Barbora kampret tuh. Barbora ini juga menyuruh Katerina dan Clara untuk memasang sanggar besi di bawah tanah, kemudian memasukkan Jacob de Ondrek ke dalamnya, guys. Nah, dikunci lah Jacob de Ondrek di dalam sangkar itu, guys. Katanya kalau udah dikunci di dalam sangkar tersebut, maka tidak akan ada lagi kejadian musibah yang terjadi di rumah Clara, guys. Clara dan Katerina ini mau-mau aja, guys, nurutin kemauannya si Barbora. Pada saat itulah penyiksaan pun dimulai kepada Jacob dan Ondrek. Pada saat itu Jacob berusia 9 tahun dan Ondrek berusia 8 tahun, guys. Ibunya mulai memukul, mencekik, mencambuknya dengan ikat pinggang dan menyudutkan api rokok di kulit anaknya, guys. Bahkan Katerina dan Clara menelanjangi anaknya dan menyuruh mereka untuk tidur di atas kotorannya sendiri, guys. Bahkan juga diberi dengan kejutan listrik agar anaknya kesentrum, guys. Ya Allah, kok ada ibu sekejam ini ya, guys ya. Aku nggak habis pikir loh. Ibu kandung apa nggak tega melihat anak yang sekecil itu disiksa ya, guys ya. Ini semua terjadi karena Barbora menyuruh Katerina dan Clara untuk melakukan hal ini, guys. Clara, singkat cerita nih ya, guys ya, datanglah si Barbora ini kepada Clara, guys. Dengan tidak ada otaknya si Barbora ini ngomong, "Clara, kau sudah selesai kan menyiksa anak kau?" kata si Barbora. "Udah," kata Clara. "Nah, kali ini kau harus makan daging anak kau, Clara," kata si Barbora. Clara sama Katerina ini dia mau aja, guys, nurutin apa kata Barbora tuh. Entah apa lah ya, guys ya, yang ada di pikiran Katerina dan Clara. Mereka mau aja nurutin apa kata Barbora, guys. Karena instruksi Barbora seperti itu, datanglah si Clara ini kepada Ondrek dan Jacob, guys. Ondrek dan Jacob ini kan masih dalam tahanan di bawah tanah kan, di dalam sanggar besi tuh. Akhirnya si Clara ini ngomong, "Nak, keluarkanlah kaki kau tuh, nak," kata si Clara kan. Karena Ondrek ini anaknya masih kecil, akhirnya dia nurut aja, guys. Tidak menunggu lama, dia ambil gergaji, kemudian dia gergaji si kaki Ondrek nih, guys. Ya ampun, Clara, emosi aku nih, guys. Dia gergaji kaki anaknya
di depan mata anaknya, nggak dibius, nggak diapa-apain. Coba bayangkan berapa lama dia sakitnya tuh guys ya. Kayak apa teriakan si Jacob di dalam ruangan tanah itu guys. Ya ampun, ini kaki loh yang digergaji, bukan kayu guys. Emak paling terkejam di dunia nih si Clara nih. Emosi aku tuh. Ya guys ya, kan kaki si Ondrek ini kan udah dipotong nih, udah dipotong-potong kan. Terus Clara ini masak kaki si Ondrek ini guys buat hidangan makan malam. Setelah itu dimakan kaki si Ondrek ini di depan matanya si Ondrek guys. Coba bayangkan betapa histerianya si Ondrek ini karena emaknya sendiri makan kaki dia guys. Ya ampun, Clara. Ini Katerina nih juga nggak ada ngelarang-larang kakaknya. Kak, janganlah kayak gitu, Kak. Janganlah dimakan kaki anak kau tuh, Kak. Kayak gitulah kan. Ini enggak, guys. Ini Katerina ini menyokong Clara nih, guys. Akhirnya setelah beberapa lama melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada anaknya, pada tahun 2007 mulailah terbongkar kejadian ini guys. Pada awalnya ada seorang tetangga yang memasang CCTV untuk mengamati putranya. Dan tetangga tersebut melihat ada seorang anak yang telanjang di bawah tanah di dalam sanggar besi. Karena hal tersebutlah tetangga tersebut melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan tertangkaplah si Clara sama Katerina ini guys. Clara dan Katerina ini kan mereka tertangkap kan. Anehnya si Barbara ini nggak tertangkap guys. Coba tebak kenapa? Karena Barbara ini menyamar menjadi Annika yang berusia 12 tahun. Barbara ini mengaku kalau dia hanya sebagai teman dari Jacob dan Ondrek. Ya Allah guys, dia yang jadi biang kerok, dia yang menyuruh Clara dan Katerina, terus dia menyamar jadi anak kecil guys. Si Barbara nih, nggak ada otaknya si Barbara nih. Setelah sempat melarikan diri beberapa lama, akhirnya si Barbara ini ketangkap juga guys.